Hai, balik lagi sama saya. Kita lagi bikin video untuk yang inventory, kontrol inventory, atau untuk yang pembuatan daftar persediaan. Video pertama tadi kita lagi ada gangguan error, datanya hilang, jadi kita bikin data baru lagi, tapi nggak beda sih, sama ya, kita bikin sama ya, yaitu database-nya sama sampai A8 sama. Terus kita masuk ke in, kita tadi sampai di in ya. Nah di in ini kita bikin nomornya ini adalah nomornya kita mau bikin otomatis. Tadi rumusnya kan gagal karena kita bikin nomor otomatisnya sampai jutaan baris. Nah kita bikin gak usah banyak deh ya, kita bikin sampai 19 saja, takut nanti error lagi rumusnya. Nah di part kedua kita lanjut ke bikin barang masuk. Nah ini adalah daftar barang masuk. Kita ini daftar barang masuk atau daftar barang pembelian bisa juga. Rumusnya untuk nomor sama dengan buka kurung, kita maksud dari kode, karena kalau tanggal itu biasanya error di nomornya karena di tanggal itu dia tidak teks, kita masuk ke kategori teks saja. Kalau kode kita masukin kan teks jenisnya gitu. C5 sama dengan maka if buka kurung C5 sama dengan C5 buka kurung C5 tipe 3 kunci rumus di C5 pertama. Oke. Itu titik-titik yang di bawah saya buat itu hanya untuk ngebantu ngeblok rumus supaya cepat ya. Tadi karena saya ngeblok rumusnya sampai ke bawah, sampai ke 1 juta berapa nih, baris paling bawah itu, jadi error Excelnya, makanya kita kasih batasin di titik bawah ini. Oke, kita masukin, kita anggap dari database yang ada A1 sampai A8 ini, kita barangnya kita beli semua, jadi kode kita masukin, in kodenya kita masukin. Oke, ada nomor 1 sampai 8 ya, kita udah beli ya. Kita beli kode barang, berarti nomornya udah otomatis keisi. Ketika kita mau isi lagi di sini beli A1 misalnya, dia akan masuk ke nomor 9. Kita bikin di sini kodenya A1 atau A2, tapi kita lewatin langkahi satu baris, tetap nomornya akan lanjut ke nomor 10. Oke, kita udah jelaskan fungsi dari cara pembuatan nomor dengan rumus seperti ini. Nama barang, untuk kategori nama barang kita akan bikin rumusnya. Rumusnya seperti apa? Ya, kita bikin seperti ini. Sebelumnya kita beli tanggal, kita isi tanggalnya. Tanggal pembeliannya itu kita bikin, anggap aja tanggal 1 bulan 1 tahun 2020 ya. Tanggal 1 bulan 1 tahun 2020 kita beli barang. Itu semuanya kode barang ini kita beli di tanggal 1 bulan 1. Oke. Terus untuk kita beda dulu, ini kita udah kasih rumus. Kita kasih warna kuning biar gampang. Kode ini kita manual. Ini tanggal juga manual. Berarti nama barang kita mau rumusin. Kita kasih warna kuning. Cara rumusnya kita menggunakan rumus VLOOKUP. Kita udah belajar rumus dasar VLOOKUP kemarin yang sebelumnya ya. Di belajar Excel dasar, rumusnya itu kita ngambil dari kode. Kode ini berarti di kode pencarian value-nya ini kita ambil database untuk A. Berarti kalau nama barang kode A1, nama barangnya adalah Sampurna Mil 16. Oke. Nama barangnya sama dengan VLOOKUP buka kurung, kita ambil kodenya, titik koma, terus pindah ke database, kita blok dari kode sampai ke bawah, titik koma, terus kita ambil di call index number atau kolom index number 2, di kolom B ini nomor 2, fitnah 0, tutup kurung. Oke, seperti ini ya. Berarti kita udah bikin di nama barangnya tidak ada error. Oke. Tapi seperti ini kan susah nih, harusnya kita kunci rumus nih. Kalau database A5 sampai A16 ini kita harus kunci rumusnya Fn F4. Kalau tidak, ketika kita tarik rumus ke bawah itu dia akan tidak sesuai gitu. Nah, ini bagaimana untuk menghilangkan NA? Untuk menghilangkan NA ini teman-teman bisa kasih if error di rumus awalnya. Sama dengan if error buka kurung, terus pindah ke bagian belakang, titik koma, petik 2, tutup kurung. Copy lagi rumusnya ke bawah, NA-nya akan hilang. Jadi jika ada error, teman-teman bisa hilangkan. Nah, tapi kan setiap rumus kita harus kunci rumus supaya cepat. Kita akan menggunakan banyak rumus VLOOKUP nih, rumus VLOOKUP. Jadi kita bikin tabel arrange-nya ini untuk dikelompokkan. Jadi dari ini 1 sampai ini
kita kelompokin di sini gitu. Tapi untuk lebih membantunya kita bikin sampai blok paling bawah biar, tapi jangan sampai error ya. Tuh. Kenapa? Karena akan berlanjut. Kalau seandainya teman-teman tidak blok sampai paling bawah ini, sampai paling bawah ribu jutaan tadi, ketika teman-teman nambah database, dia tidak akan ngeling rumusnya di ini nih. Di barang masuk dia tidak akan ngeling di follow up ini, nggak akan masuk, nggak akan kebaca. Jadi kita bikin rumusnya di sini database. Oke, database 1. Untuk biar gampang kita kasih database 1, enter. Oke, database 1 udah selesai. Rumusnya kita hilangkan dulu di sini. Jadi kalau pakai yang tadi kita rumusnya simpel, sama dengan VLOOKUP buka kurung, kita ambil kodenya atau lookup value-nya titik koma, terus kita ketikin tabel 1, database 1, salah, database 1. Oke, database 1 titik koma. Terus di database 1 ini kita ngambil di mana? Kita ngambil di kolom 2 ya. Oke, kolom 2. Berarti di sini kita hapus dulu ini nih, dia harus nggak boleh ini. Jadi titik koma, kita ambil kolom 2, indeks kolom nomor 2, terus 0 untuk kurung. Tuh. Dia akan sesuai untuk menghilangkan rumus NA tadi seperti yang saya bilang. Di belakang kasih error buka kurung titik koma. Oke, rumusnya selesai. Untuk nama barang, untuk satuan sama, kita akan pakai rumus satuan, ngambil di kolom indeks 3, pakai rumus VLOOKUP. Quantity juga sama. Quantity ini kita isi manual karena kita pembelian barang, berapa barang yang quantity yang kita beli, quantity kita masukin di sini. Berarti satuan kita kasih rumus, kita kasih warna dulu kuning. Harga kita kasih rumus. Harga juga pakai rumus VLOOKUP. VLOOKUP-nya itu kita ambil dari database ini. Untuk kolom indeks nomor 1, 2, 3, 4. Oke, gimana rupanya? Kita pilih sama dengan VLOOKUP buka kurung, terus kita pilih kode atau lookup value-nya, kita mau cari dari kode A1 ini atau pencari kode C5 ini, kita ambil di tabel array-nya itu di tabel database 1 tadi, ambil kolom indeks 3 0. Nah, jangan lupa kasih if error di awalnya ya. Jadi if error buka kurung VLOOKUP buka kurung C5 titik 2 database 1 3 0 terus titik koma petik 2 tutup kurung atau bungkus. Oke, bungkus log. Berapa yang kita beli? Kita beli misalnya ini tanggal 1 kita beli 10 bungkus, 10 bungkus, 10 bungkus, 10 bungkus, 10 bungkus, 10 bungkus, 10 bungkus. Ini kita bikin ya 10 slot lah, 10 slot. Terusnya 10 bungkus. Oke. Nah, seperti ini. Terus harganya berapa? Harganya kita ambil rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP buka kurung, kita ambil kode A1. Maaf, langsung aja pakai rumus error buka kurung VLOOKUP buka kurung lagi kode A1 titik koma database 1 titik koma, kita ambil range ke harga ke kolom keempat kalau nggak salah ya. Nanti kita koreksi lagi kalau salah. Betul ya, kolom harga masuknya situ ya. Oke. Nah, untuk barang masuk kita udah bikin. Teman-teman tinggal lanjutin sampai ke bawah. Bagaimana kalau seandainya ribuan ya, teman-teman bikin kolomnya sampai ke bawah ribuan. Oke, nanti tinggal kalau yang nggak kebaca rumusnya, tinggal teman-teman copyin rumusnya ke bawah. Nama barang ini udah ada rumus, ini ada rumus. Kalau yang di bawah ini belum ada, tinggal di copyin rumus atas, pindahin rumusnya ke bawah. Dan ini jadi udah ada rumus juga. Seperti itu. Lanjut untuk ke barang keluar. Ini barang masuk. Kita bikin barang keluar nih. Bagaimana caranya? Ya tabelnya sama dengan barang masuk. Kita copyin aja barang masuk ini, kita copy. Move of copy. Kita udah copyin barangnya, kita bikin ini out. Atau gini, bikin daftar barang keluar. Oke. Barang keluarnya bagaimana? Ini kita isi manual, kita hapus dulu. Rumusnya sama. Jadi untuk nama barang satuan tentunya kita sama ambil dari database. Bedanya biasanya barang masuk dan barang keluar itu nggak sama kan ininya, jumlahnya. Kalau seandainya sama, bisa sama, tapi bisa lebih kecil. Kalau lebih besar nggak mungkin. Masa barang lebih keluarnya itu lebih banyak daripada barang masuk, itu nggak mungkin. Otomatis nanti stoknya jadi minus.
barang masuknya itu ada 10. Kita anggap itu barang keluarnya itu cuma 5 dari total barang masuk tadi. Berarti kita copyin aja ya, ini barang masuk ini kita copyin aja, kodenya kita copyin aja ke out. Maaf, nggak ke copy, pindah ke out. Tuh, namanya udah keluar otomatis, tapi untuk keluar otomatis. Terus tanggalnya, kita anggap tanggalnya keluar, beli barang tanggal 1, keluar barang tanggal 2, sama dengan ini plus 1 lah. Maaf, tuh tanggal 2 Januari keluar barang ya. Terus kuantitinya berapa keluar, kita anggap keluarnya 5 bungkus. Dan yang paling bawah itu yang satuan slot, keluarnya 5 slot. Harganya otomatis keluar juga, ini harga beli barang. Berarti kita udah bikin tabel masuk, tabel keluar. Oke, terus masuk kita bikin ke tabel inventory. Nah ini stock inventory. Tabel inventory adalah tabel untuk melihat total stok kita, total barang masuk, total barang keluar, dan berapa sisa stok kita di gudang ataupun di toko. Ini stok inventory. Maaf ya, kualitas videonya kurang bagus, maksudnya suaranya juga kurang bagus karena memang kita masih pakai alat sederhana. Oke, untuk inventory itu kita buat tabelnya dulu. Pertama kode, terus nama barang. Ini nama barang. Di sini satuan, terus ada in, ada out, ada stok atau sisa barang akhirnya, terus harga, stok, harga, terus di sini total. Oke, kita blok untuk akun. Saya bikin cepat-cepat aja ya, karena takutnya ya udah 12 menit aja. Apa saya yang terlalu lambat ngerjainnya atau memang waktu yang terlalu cepat? Tapi ya mau nggak mau kita lanjut ke part 3 jadinya, karena jangan sampai videonya terlalu panjang karena pasti bosan ya nonton. Oke, kita lanjut ini video untuk inventory stock atau untuk daftar inventory-nya kita bikin di part 3 videonya. Semoga teman-teman masih ingin melanjutkan untuk melihat video ini. Jika masih ingin, silahkan dicek video lanjutan untuk part 3-nya ya. Jangan lupa di share, di komen, dan di like juga. Terus di subscribe channelnya, dikasih tahu ke teman-teman semua untuk subscribe ya video ini. Terima kasih, saya akhiri dulu, kita masuk ke part 3 video ini. Sampai jumpa.